Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sambil menunggu chapter resminya dirilis malam ini, Abdikos akan membuat prediksi apa yang akan dilakukan Sukuna untuk melawan hantu Gojo atau apa yang terjadi setelah hantu Gojo muncul dalam pertarungan. Yap, kembalinya Gojo sebagai arwah gentayangan alias Departed Spirit memang cukup kontroversial. Bisa dibilang momennya sangat tidak pas karena Yuji dan Todo sedang unggul-unggulnya dalam melawan Sukuna. Bahkan mereka berdua dalam posisi akan menundukkan Sukuna, tapi GG malah dengan gendeng memasukkan hantu dari yang terkuat dalam pertarungan. Yap, kalau mangaka normal atau mainstream pasti momennya dibangun dulu, seperti para penyihir yang putus asa karena Sukuna tidak kalah-kalah, bahkan sudah tidak punya harapan untuk melawan Sukuna karena terlalu banyak penyihir yang mati. Dari sinilah baru dimunculkan harapan terakhir, yaitu Gojo Satoru. Jadi ini semacam Kapten Amerika yang dipaksa menyerah di endgame, tapi dia tetap ngeyel tidak mau menyerah, sehingga bantuan dari pasukan muncul di saat-saat putus asa. Jadi ya, momennya pas dan gregetnya dapet. Lah ini GG benar-benar sinting karena bantuan dari yang terkuat dimunculkan saat Sukuna ada di ujung kekalahannya. Kegilaan GG ini juga dinotis oleh teman kos di salah satu komentar kalau Gojo datang di momen Yuji sedang bedes-bedesnya. Kok kayaknya seperti nggak pas aja ya momentum datangnya, kecuali Gojo datang di saat kritis Yuji, itu seperti tepat momennya. Tapi sekarang momen Yuji lagi good sebenarnya, meski Sukuna akan mengaktifkan domain expansion. Tapi sepertinya kondisi tag tim Todo Yuji masih dapat menghindarinya. Yap, Abdikos yakin banyak dari teman-teman kos yang sepakat dengan komen tersebut. Tapi karena ini GG Akutami yang terbiasa anti mainstream, pasti ada sesuatu yang juga di luar nalar di balik kedatangan hantu dari yang terkuat ini. Apalagi semuanya sedang tidak baik-baik saja untuk Sukuna, termasuk Todo yang makin overpower dan berhasil mengevakuasi seluruh penyihir dalam domain expansion Sukuna sebelumnya, sehingga ada kemungkinan banyak penyihir akan datang mengeroyok Sukuna. Ini tentu menjadi neraka berlapis untuk Sukuna. Yap, bagaimana tanggapan dari Abdikos tentang situasi ini? Apakah benar GG sedang menjatuhkan Sukuna ke inti bumi setelah sebelumnya meninggikan Sukuna ke langit? Ya langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, hantu Gojo tidak punya kesadaran dalam kurung tidak memihak. Ya, pemikiran paling masuk akal dari Abdikos saat GG memasukkan yang terkuat di pertarungan mengalahkan Raja Kutukan yang hampir kalah adalah dengan membuatnya tidak memihak. Jadi ya, roh kutukan pendendam Gojo bukanlah roh kutukan pendendam yang akan memihak penyihir jutsu atau memihak Sukuna, melainkan menggunakan insting kutukannya untuk menyerang siapapun. Jadi ya, dengan begitu, Sukuna tidak ditempatkan GG sesuai pantun Abdikos, yaitu kolam keruh warnanya hijau sudah jatuh tertimpa Gojo. Artinya Sukuna tidak akan mengalami nasib sial sebanyak 2 kali. Dengan begitu, pertarungan akan jadi semakin rumit karena akan jadi 3 arah, yaitu antara tim Yuji Todo, Sukuna, dan hantu Gojo. Kedua, sosok tersebut bukan hantu Gojo. Ada teori di komen video Abdikos yang mengatakan kalau itu bukan hantu Gojo, melainkan penglihatan Sukuna yang hampir kalah, sehingga Sukuna yang banyak dosa dihukum bertemu dengan hantu dari seseorang yang pernah dia bunuh sebelumnya. Abdikos pribadi kurang setuju dengan komen ini karena momen kehadiran hantu Gojo beneran dirasakan Sukuna. Bahkan secara literal dikatakan editor kalau itu adalah hantu dari yang terkuat. Jadi kemungkinan besar itu memang Gojo, entah apapun wujudnya. Atau teori lain, itu adalah tubuh seseorang yang sedang dimasuki oleh arwah penasaran Gojo. Jadi ini semacam inkarnasi tanpa objek kutukan, yaitu seseorang hanya memanggil arwah Gojo dari akhirat dengan teknik sense, lalu dimasukkan ke tubuh seseorang yang entah siapa itu. Jadi kasusnya hampir mirip seperti pemanggilan Toji Fushiguro, sehingga Sukuna yang melihat sosok tersebut langsung mengira kalau itu adalah Gojo, karena memang di dalam sosok tersebut terdapat arwah penasaran Gojo. Kalau seperti ini menurut Abdikos lebih masuk akal. Sebenarnya ada satu hal masuk akal lagi yang bisa Abdikos teorikan kalau sosok tersebut bukan Gojo Satoru, yaitu ini adalah teknik genjutsu dari Itadori Yuji. Buat yang lupa, Yuji adalah anak dari Kenjaku. Bahkan Kenjaku sengaja menciptakan Yuji sebagai senjata tempur terkuatnya. Dan ya, Kenjaku punya teknik genjutsu yang bisa memunculkan sebuah ilusi, dimana genjutsu ini pernah digunakan Kenjaku pada tetua klan kamu yaitu Shino. Bahkan dicurigai kalau ingatan palsu yang tiba-tiba muncul saat Choso akan membunuh Yuji sebenarnya adalah ingatan palsu dari teknik genjutsu Yuji yang dia warisi dari Kenjaku. Jadi ya, sama seperti Choso,
Walaupun terlihat unggul, tapi Yuji ada di posisi berbahaya untuk dihabisi Sukuna dengan domain expansion tanpa sempat bereaksi. Yap, kalau Todo diabaikan, maka inilah momen paling pas bagaimana Yuji mengeluarkan teknik tersembunyinya, yaitu Genjutsu perlindungan, di mana dia memperlihatkan ingatan palsu pada Sukuna bahwa hantu Gojo sedang mendatanginya. Ketiga, Sukuna meneruskan domain expansionnya. Yap, kalau sosok tersebut beneran Gojo, maka Sukuna yang sudah di posisi domain expansion, Abdikos yakin akan melanjutkan serangannya. Sehingga sekali lagi kita melihat pembuktian bagaimana domain Malevolent Shrine dan Apikamino akan membom mereka yang terjebak di dalam domain, termasuk hantu Gojo. Tapi ya, seperti komen temanku sebelumnya, saat ini keadaannya berubah karena Todo ada di dalam domain. Bugi-wuginya menjadi sangat overpower dengan modifikasi Vibra Slap. Jadi Abdikos yakin Yuji atau hantu Gojo akan dengan cepat bisa dipindahkan Todo, kecuali Sukuna punya binding vow lagi untuk membuat Bugi-wugi tidak bisa keluar dari domain. Misalnya Sukuna merubah penutupan domainnya hanya untuk makhluk non hidup, sehingga para makhluk hidup dipaksa tidak bisa keluar dari domain. Keempat, Uraume datang membantu secara mengejutkan di chapter 259. Hakari terlihat kewalahan menghadapi Uraume, sementara Uraume terlihat yakin menang, bahkan menunjukkan pose keyakinan akan menang ala Gojo Satoru. Jadi ya, saat tuannya ada di posisi akan kalah, Abdikos yakin Uraume akan dengan cepat mengakhiri pertarungan dan datang membantu Sukuna. Jadi ya, meski hantu Gojo datang dan Sukuna terdesak, tetap akan ada momen pertarungan yang tidak langsung membuat Sukuna kalah. Sukuna hanya berada di posisi terdesak dan putus asa, sehingga Uraume bisa datang tepat waktu untuk membantu Sukuna. Kelima, teknik rahasia dari Sukuna. Setelah mengikuti pertarungan Shinjuku dengan detail, bahkan rutin membahasnya, Abdikos punya temuan yang menarik dari pertarungan Shinjuku ini, yaitu kedua belah pihak dibuat bergantian dalam menunjukkan kemampuannya. Dari pihak penyihir sudah jelas mereka datang di saat tepat untuk melawan Sukuna. Miguel datang saat Sukuna tidak bisa menggunakan domain, Todo datang saat Sukuna membuka domainnya lagi, dan saat Sukuna kesulitan menggunakan teknik kutukan. Begitu juga penyihir lain, kecuali hantu Gojo yang memang menurut Abdikos sangat sinting karena datang di momen yang tidak pas. Dan ya, yang menjadi masalah adalah Sukuna ini sendirian, bukan tim. Jadi yang dipakai untuk unjuk kemampuan jelas bukan pergantian penyihir, tapi pengungkapan teknik Sukuna sedikit demi sedikit, mulai dari wall dismantle saat melawan Gojo, inkarnasi wujud 4 lengan saat melawan Kashimo, dan terakhir domain expansion dan Apikamino saat melawan Yuji. Jadi ya, apa yang belum muncul dari Sukuna? Jawabannya teman-teman pasti sudah tahu, yaitu tombak Hiten. Ini adalah senjata kuat Sukuna yang dia gunakan dalam perang Heian, yang entah di mana keberadaannya saat ini. Jadi ya, kalau memang hantu Gojo muncul untuk memperparah keadaan Sukuna yang sudah seperti neraka, maka tombak Hiten dan kemampuan tersembunyinya akan jadi solusi darurat untuk Sukuna. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Seperti apakah kondisi yang akan terjadi pada Sukuna setelah kedatangan hantu Gojo? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos, dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.